Oke, sekarang kita ada di part 2 ya, mengenai mengatasi masalah maps yang abu-abu. Setelah kalian restart HP ya, kalian akan tetap menemukan file ini ya. Kalau gue lakuin sih copot pasti hilang karena gue custom ROM dan udah di root. Kalau kalian belum di root, maps ini akan tetap ada dan dia udah kembali lagi ke versi sebelumnya ya. Jadi nanti kalau di Play Store minta update, jangan di-update ya. Oke, sekarang kita buka maps-nya. Nah, tadi kan udah gua hapus data ya. Nah, setelah dihapus data, dia kembali meminta izin akses lokasi di HP kita ya. Kita izinkan ya, dan dia sekarang ada di lokasi dimana kita berada sekarang. Yang harus dilakuin pertama kali, apa yang kita harus lakuin dengan kalau udah masuk kayak gini, kita klik yang ini, yang gambar profil ya, yang pojok kanan atas, kita klik ya, lalu kita klik yang ini, setelan ya. Jadi buat yang udah tahu di skip aja ya. Ini buat mereka yang mungkin punya masalah dengan mapnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, atau menambah pengetahuan kalian. Ini cara-cara lama, mudah-mudahan masih bisa masih bisa berguna untuk saat-saat sekarang ya. Setelah setelan kita pilih, yang pertama harus dilakuin itu lalu kita masuk ke sini, setelan lokasi Google ya. Nah, di sini ada gunakan lokasi yang paling atas, kita onin. Terus kita masuk ke izin aplikasi yang ini ya, kita klik. Ini adalah aplikasi yang tertaut atau diizinkan untuk mengakses Maps ya, Google Map. Nih ya, diizinkan sepanjang waktu. Ini aplikasinya hanya diizinkan saat digunakan ya kan, saat digunakan doang ya kan. Ini akses perizinannya, dan yang ini ada yang ditolak. Kalau yang ditolak ini, kalau di dalamnya ada Google, kita izinin aja, karena biar gimana pun Maps itu, Google Maps adalah bagian dari keluarga besar Google, jadi harus tertaut semua. Ngerti nggak maksudnya? Tertaut semua yang berhubungan dengan Google ya, karena pasti berkaitan semua tuh, satu produk loh ya. Kayak Chrome ini bisa diizinkan, Chrome Dev bisa aktifkan, tapi yang utama itu yang ini, yang Google-nya ya, karena Chrome itu bagian dari Google. Yang ini Chrome Dev itu bagian dari Google ini, jadi Google-nya aja yang diizinkan. Izinkan sepanjang waktu, atau bisa juga yang bawah, izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Oke, tinggal dipilih aja. Setelah itu kita keluar ya, dia otomatis masuk ke atas sini nih, hanya diizinkan saat aplikasi digunakan, Maps-nya maksudnya. Kita keluar, kita balik lagi ke depan. Setelah itu kita masuk kemari ke konten pribadi ya. Konten pribadi maksudnya apa yang telah kita lakuin pada Google Map. Di situ ada semua perjalanan, histori, apa semuanya ya. Kita klik aja konten pribadi. Di sini ada macam-macam ya. Di sini ada ini aktivitas web dan aplikasi aktif, kita lewatin.
Ya, di sini ada lokasi aktif. Kita klik. Ya, ini aktif ya, yang di atas gunakan lokasi aktif. Sekarang yang terpenting adalah kita yang ini, hapus histori lokasi secara otomatis. Kita klik ya, kita coba. Nah, di sini ada pilihan ya, hapus otomatis aktivitas yang sudah lebih dari 18 bulan. Ada juga yang ini, hapus yang ini. Jangan hapus otomatis aktivitas ya. Jadi kalau dipilih yang ini, semua aktivitas kita yang berkenaan dengan lokasi history dari map kita itu akan terus tersimpan ya. Jadi kita harus masuk kemari ya, kita pilih. Nah, ini artinya kita klik yang 18 bulannya. Bisa juga yang lebih dari ini, 36 bulan berarti 3 tahun yang lalu, selama 3 tahun ini ya. Hapus otomatis aktivitas yang sudah lebih dari 36 bulan. Jadi akan dihapus semuanya. Karena kenapa harus dihapus? Karena itu yang menyebabkan beban dari Google Map kita itu banyak sampahnya. Walaupun tadi udah di awal udah di clear cache data, tetap aja dia masih menyimpan history dari maps kita ya. Jadi harus dihapus otomatis. Itu ya. Kita scroll ke bawah, lalu kita klik berikutnya. Nah, ini ya. Nah, dia akan ditanyain di sini. Nah, ini akan ada pernyataan atau disclaimer. Anda tidak memiliki aktivitas yang sudah lebih dari 36 bulan. Jadi tidak ada aktivitas yang akan dihapus sekarang. Nah, berarti ini gue nggak ada ya aktivitas selama 36 bulan. Kalau udah ada kayak gitu, kita klik aja konfirmasi. Oke, menghapus otomatis histori lokasi Anda yang sudah lebih dari 36 bulan. Kita klik aja oke yang kanan bawah. Nah, dia akan balik lagi ke depan ya. Sekarang kita masuk kemari ya, hapus rentang histori lokasi. Kita klik aja. Oh, ini nggak usah, berarti kita kemari aja. Hapus semua histori lokasi. Nah, kalian klik yang ini, centang ya. Lalu akan ada pertanyaan di atas sini ya. Hapus semua histori lokasi secara permanen ya. Informasinya akan dihapus dari Google Anda dan Anda maupun Google tidak dapat mengaksesnya lagi ya. Jadi semua histori lokasi akan dihapus ya secara permanen. Tapi nanti ketika mapnya dipakai lagi ya, historinya akan nongol lagi dari awal gitu loh ya. Kita hapus. Nah, kalau udah klik selesai ya, histori lokasi dihapus. Baiknya Anda juga memeriksa penelusuran terdahulu dan konten yang telah Anda jelajahi di lini masa dan aplikasi lainnya ya. Kita langsung selesaiin aja ya. Itu di konten pribadi ya. Setelah itu kita klik keluar lagi ya. Oke, ini yang ini setelan navigasi biasalah ya. Ini kita matiin karena bisa boros baterai. Terus ini normal aja ya. Terus ya kayak gini, hindari jalan tol, hindari ferry ya.
tampilan peta ya otomatis saja. Oke, paling begitu. Setelah itu kita back lagi ya. Ya, jadi mungkin ini salah satu cara ya untuk mengatasi map abu-abu. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang masalah maps yang abu-abu, dan itu memang udah menjadi masalah tersendiri ya dari dahulu kala ya, dari zaman bahula begitulah. Jadi kadang-kadang kalau gue bisa tambahin, dulu kita sering juga ya buat ngintip-ngintip map tuh pakai mini map. Jadi mini map tuh map yang kecil yang bisa ada di atas aplikasi lain, di atas layar gitu. Itu kan lebih kecil banget, itu cuman berapa MB ya, 9 MB apa 10 MB itu size nya, dibanding Google Map yang aslinya kan bisa di atas 170 MB aslinya. Entar setelah dipakai mengembang jadi kayak tadi ya 200 megaan kan. Ya gitulah, mungkin salah satu solusi untuk mengatasi map abu-abu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan kalau udah menyelesaikan proses ini, di restart aja HP-nya ya, dan sering-sering dilihat ya, kalau lagi kayak di Shopee kan ada yang mod yang ada view mapnya, nongolin map, ada yang enggak. Jadi kalau lagi on kira-kira nggak bunyi atau gimana ya, iseng-iseng tengokin aja mapnya, diperiksa lagi. Oke, terima kasih ya untuk 2 part ini, mudah-mudahan bisa berguna buat kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.